terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun, membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah. Vonis yang dijatuhkan pada dua terdakwa kasus korupsi timah, Harvey Mois dan Helena Lim, dikritisi publik lantaran dinilai terlalu ringan. Tak hanya masyarakat, Presiden Prabowo Subianto juga menyindir vonis ringan para terdakwa. Kejaksaan Agung pun cepat menanggapi kritik Presiden, yakni dengan mengajukan banding vonis keduanya. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini jelas menggambarkan tidak adilnya vonis yang dijatuhkan kepada para terpidana kasus korupsi timah yang merugikan negara. Harvey Mois divonis hanya 6,5 tahun penjara, sementara Helena Lim dihukum 5 tahun penjara. Semuanya tak sebanding dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, Kejaksaan Agung akhirnya buka suara. Kejagung mengajukan banding atas vonis terhadap Harvey Mois. Jaksa Penuntut Umum atau JPU disebut tengah menyusun dalil-dalil terkait memori banding atas vonis ringan terhadap suami artis Sandra Dewi tersebut. Vonis atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan. Dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan kekecewaannya terhadap vonis ringan tersebut. Menurutnya, vonis ini dinilai tak sesuai dengan nilai korupsi yang dilakukan. Meski tak bisa melakukan intervensi, namun Pigai menegaskan korupsi yang dilakukan bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Para pelakunya adalah sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM, bukan pelanggar HAM berat ya. Mereka melakukan pelanggaran HAM. Perbuatan itu menyebabkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak untuk makan gratis, hak untuk membangun swasembada pangan, energi terhambat. Kita nggak boleh dong. Kita nggak boleh dong. Karena itu menurut saya secara pribadi ya sebagai menteri, saya mengatakan kami menghormati proses hukum, tapi kami jujur tidak menerima, merasakan empati bersama rakyat dan berada bersama rakyat, melihat itu sebuah proses hukum yang tidak adil. Harvey Mois bersama Crazy Rich Helena Lim terlibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan yang merugikan negara sampai 300 triliun rupiah. Harvey Mois divonis kurungan selama 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Helena Lim divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 900 juta rupiah.
Vonis rendah para koruptor kasus timah menjadi catatan buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Vonis rendah ini juga bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hukuman kasus korupsi kelas kakap seharusnya mencapai 50 tahun. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Vonis rendah yang dijatuhkan kepada para koruptor kasus timah menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis 6,5 tahun untuk Harvey Muiz dan 5 tahun untuk Helena Lim dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Salah satu yang menyoroti vonis rendah koruptor timah adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Kok hanya membayar 95. Nah sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya yaitu dibuat oleh instansi terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan. Lalu minta izin ke Kejaksaan Agung. Minta izin ke Jaksa Agung. Jelas tuh prosedurnya. Angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah sekarang dinaikkan kewenangan ini Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Pakar hukum pidana Suparji Ahmad memberikan apresiasi terhadap pernyataan Prabowo soal vonis 50 tahun untuk koruptor kelas kakap. Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Presiden Prabowo bagian dari menunjukkan kesungguhan dan komitmen dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tentunya itu harus dihargai, harus dihormati. Tetapi pada sisi yang lain, tentunya harus dihormati bahwa kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan independen, kekuasaan merdeka, kekuasaan yang imparsial, yang kemudian semua tidak berdasarkan fakta, berdasarkan alat bukti, dan sebagainya. Nah, pada sisi yang lain adalah ketika kemudian Pak Presiden mengatakan seharusnya Harvey Muiz 50 tahun penjara, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang kemudian menimbulkan pertanyaan terhadap beberapa pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi, maka yang diutamakan adalah bagaimana adanya aset recovery, pemulihan kerugian negara. Kan itu. Maka ketika yang diutamakan adalah penjara 50 tahun, maka tentunya tidak sesuai dengan upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Vonis ringan untuk koruptor kasus timah juga menjadi perhatian Komisi Yudisial. KY pun ikut turun tangan untuk mendalami vonis yang dinilai terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Selain Harvey Muiz dan Helena Lim, sejumlah terdakwa lainnya dalam kasus korupsi timah juga telah menerima vonis yang terbilang ringan. Di antaranya Direktur PT RBT Suparta divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Reza Ardiansyah selaku Dirut Pengembangan Usaha PT RBT divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Presiden Prabowo menyebut pelaku korupsi ratusan triliun rupiah seharusnya divonis 50 tahun penjara. Pihak istana membantah hal ini bentuk intervensi presiden dalam proses hukum yang berjalan.
Berikut cuplikan dialog rekan Yudi Handoyo bersama juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Wibawa Satria. Bapak Prabowo Subianto itu dari hatinya mengingatkan ya ibu bapak kita yang hari ini mendapatkan kepercayaan sebagai pejabat bahwa masyarakat Indonesia ini sangat mencintai Indonesia. Dan di antara bentuk rasa cinta masyarakat tersebut adalah perhatian masyarakat yang sangat besar terhadap masalah korupsi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengajak kepada seluruh pejabat agar benar-benar bersikap adil, ya, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Jadi Mas Yudi, apa yang disampaikan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu persis sama dengan apa yang diobrolkan oleh saudara-saudara kita di media sosial, di kantor. Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu sama dengan apa yang diobrolkan oleh saudara-saudara kita di pabrik, di warung, di kampung, yaitu keheranan masyarakat terhadap hukuman terhadap koruptor yang dianggap terlalu ringan. Kemudian juga tentang penjara yang ada kulkas. Betul ya, beliau menyampaikan itu tadi kan kita sama-sama dengar. Kemudian tentang penjara yang ada AC dan lain-lain. Nah, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat di media sosial, protes masyarakat, keheranan masyarakat di kampung, di warung-warung, itu semua adalah bentuk kepedulian dan rasa cinta masyarakat terhadap Indonesia ini. Jadi untuk sama-sama kita ketahui, Presiden kita Bapak Prabowo ini sudah sejak muda, sudah keluar masuk desa, keluar masuk hutan, menjalankan tugas negara. Beliau merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi ya benar-benar bahasa yang kita dengarkan, protes di media sosial itu terhadap hukuman yang begitu ringan, kemudian penjara yang ada AC-nya. Nah, Presiden menegaskan pendiriannya, sikapnya terhadap pemberantasan korupsi. Namun di satu sisi memang Presiden tidak mengintervensi hukum. Jadi beliau mengingatkan kepada tujuan bernegara, mengingatkan bahwa tidak ada yang boleh kebal aturan, tidak ada yang boleh merasa dirinya kebal aturan. Dan sekali lagi Presiden kita Bapak Prabowo mengingatkan bahwa harapan masyarakat ini begitu besar, khususnya terhadap pemberantasan korupsi, dan ini merupakan janji dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan itu ada di asta kita yang ketujuh, yaitu meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan. Kami meyakini ibu bapak kita yang hadir tadi, ibu bapak kita para menteri, para wakil menteri, dan para kepala daerah, para bupati, para wali kota, para gubernur, kami meyakini beliau semua mampu menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi, penghematan anggaran, dan kita meyakini setelah ini masyarakat betul-betul akan semakin meningkat kesadarannya khususnya dalam pemberantasan korupsi. Karena pemberantasan korupsi ini memerlukan kerjasama antara semua pihak, tidak saja penegak hukum, tapi juga kesadaran dari masyarakat. Dan kita bersyukur protes dari masyarakat ini sesungguhnya adalah bentuk kecintaan dari masyarakat, kesadaran masyarakat bahwa korupsi ini sudah sangat berbahaya sekali dan merugikan kita semua. Apa yang dirugikan? Ya misalnya ketika harusnya dilakukan renovasi sekolah, tetapi ketika uangnya dikorupsi, ya yang rugi anak-anak kita, yang rugi adalah bangsa Indonesia, karena uang itu yang harusnya digunakan untuk merenovasi ruang kelas, toilet, tetapi akhirnya tidak sempurna karena dikorupsi. Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bukan mengintervensi hukum, tetapi beliau menunjukkan sikap beliau termasuk sikap politik beliau dalam pemberantasan korupsi. Artinya Presiden Prabowo dalam hal ini merasakan betul apa yang menjadi keheranan masyarakat selama ini, sehingga beliau menyampaikan hal tersebut, dan harapannya
ini menjadi evaluasi untuk kita bersama sehingga ke depan berbagai kebijakan-kebijakan dan putusan-putusan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Karena seperti yang kami sudah sampaikan tadi, Presiden Prabowo sangat mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Karena ke depan ini kita akan melihat berbagai program-program yang diperuntukkan oleh masyarakat, yang diperuntukkan untuk masyarakat. Seperti misalnya ada pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian renovasi sekolah yang anggarannya 19,5 triliun, makan bergizi gratis 71 triliun. Nah, artinya uang-uang yang digunakan untuk masyarakat ini juga jangan sampai dikorupsi, kemudian disalahgunakan. Vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Mois, terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah, banjir respon dari netizen. Mereka menyindir dengan membuat hitung-hitungan perolehan korupsi hingga konten membuka sekolah tinggi calon koruptor. Jadi kalau misalkan triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, dapat 20 juta rupiah. Sekolah Tinggi Manajemen Calon Koruptor menghasilkan koruptor yang handal, berkelakuan baik dan bertanggung jawab pada keluarga. Kita harus sopan santun agar Pak Hakim tidak tega untuk memenjara kita. Hukuman koruptor Harvey Mois menjadi buah bibir di kalangan warganet. Salah satunya selebgram Jerome Pauline yang menghitung perolehan para koruptor. Nolnya ada 12 guys, jadi 1 kali 10 pangkat 12 gitu ya. Kita bagi 6 supaya kita dapat penghasilan per tahunnya. Sekitar 167 M. Jadi per tahun dapat segini. 1 tahun kan 12 bulan, coba kita hitung. Jadi kalau misalnya dapat 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Manajemen Calon Koruptor (STM). Warganet lainnya, Papa Zidan bahkan menyindir adanya Sekolah Tinggi Manajemen Calon Koruptor. Sekolah Tinggi Manajemen Calon Koruptor (STMCK) menghasilkan koruptor yang handal, berkelakuan baik dan bertanggung jawab pada keluarga. Tersedia jurusan korupsi kantor, departemen dan aneka tambang. Sujiwo Tejo juga ikut menyindir sikap sopan para koruptor bisa mengurangi hukuman. Santun agar Pak Hakim tidak tega untuk memenjara kita. Tak hanya itu, akun sosmed Papeda Goyeng bahkan membuat klasemen Liga Korupsi Indonesia. Banjir respon dari masyarakat terutama melalui sosial media ini muncul pasca penetapan vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Mois, terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah. Tak hanya soal vonis ringan yang disorot, terpidana korupsi PT Timah Harvey Mois dan istrinya Sandra Dewi ternyata terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. Padahal BPJS Kesehatan PBI hanya untuk fakir miskin dan tidak mampu, gratis dibiayai dari pajak yang Anda bayarkan. Harvey Mois dan Dewi Sandra tak henti-hentinya jadi perbincangan publik. Ada saja perilaku sosok yang dikenal dengan gaya hidup mewah ini membuat warga Indonesia geram. Koruptor tata niaga timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah hanya divonis hukuman penjara 6 tahun 6 bulan. Lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta Hakim Tipikor menjatuhi hukuman 12 tahun penjara. Korupsi di 300 triliun, Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Mendapatkan vonis yang ringan tersebut yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat, warganet ramai meluapkan kekecewaan di media sosial. Seperti narasi sindiran, kasih keluarga saya uang 217 triliun, maka saya siap dipenjara 6,5 tahun. Narasi ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap vonis Harvey Mois yang dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, serta pengembalian uang korupsi sebesar 210 miliar rupiah. Usai gaduh warga protes diskon vonis terpidana korupsi Harvey Mois, kini terungkap. Ternyata Harvey Mois dan istrinya Sandra Dewi
terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. Harvey dan istrinya Sandra Dewi menjadi 2 dari 96,8 juta masyarakat yang bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan gratis. Berdasarkan data Ditjen Pajak, anggaran kesehatan 73% diantaranya dibiayai dari pajak yang kita bayarkan. Harvey Muiz yang dikenal sebagai pengusaha batubara ini menikah dengan Dewi Sandra pada November 2016 yang digelar mewah di Disneyland Jepang. Biaya pernikahannya saja ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kehidupan pribadi Harvey memang jarang tersorot, tetapi Harvey dikenal memiliki kekayaan yang berlimpah, mulai dari rumah mewah, mobil mewah, hingga jet pribadi. Ia juga kerap memakai brand-brand luar negeri yang berharga fantastis. Salah satu anak mereka, Rafael Muiz, sempat menjadi sorotan karena mendapat hadiah jet pribadi saat ulang tahun yang pertama. Harvey dan Dewi Sandra memiliki hunian mewah yang tidak hanya di dalam negeri, namun juga di Australia. Mereka juga kerap pergi liburan ke luar negeri, mulai dari Prancis, Italia, dan banyak negara lainnya. Bergaya elit, namun bayaran iuran sulit. Mungkin itu kalimat yang pantas diucapkan untuk kedua pasangan yang menyita perhatian publik ini. Sementara BPJS Kesehatan mengakui, Harvey dan Sandra Dewi terdaftar sebagai penerima manfaat PBI, masuk dalam kategori peserta pekerja bukan penerima upah sejak 2018. PBI ini dibiayai APBD Pemprov Jakarta dengan hak rawat inap kelas 3. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mendaftarkannya seluruh penduduk yang belum terdaftar menjadi peserta segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang didanai oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah oleh pemerintah daerah, dan juga langkah ini menunjukkan kepedulian yang nyata pemerintah terhadap akses kesehatan yang merata tanpa memandang latar belakang ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi, mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PBPU yang dibayarkan oleh. Di balik semua kontroversi ini, satu hal yang pasti, kasus Harvey Muiz telah membuat mata banyak orang tentang ketidakadilan yang masih mendarah daging dalam sistem kita. Kemarahan publik adalah cerminan dari rasa frustasi yang mendalam. Semoga saja, di masa depan kita akan melihat perubahan yang lebih baik. Pemberantasan korupsi jadi fokus utama Presiden Prabowo. Pemerintah tingkatkan kerjasama internasional rampas aset koruptor di luar negeri. Insta Story segera kembali.